Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Pulang dari Kuala Lumpur atau dari mana? Baru kemarin dari Kuala Lumpur. Tiap minggu lah ya. Berganti-gantian lah ya. Ya begitulah. Bukan baru Kuala Lumpur. Dan tema kita pada hari ini adalah bekam dan penyakit jantung. Nah, apa hubungannya antara bekam dan penyakit jantung? Kita akan berbincang-bincang lebih lanjut dengan Bapak Haji Ibrahim. Nah, baik, Pak Haji. Ini bekam dan penyakit jantung. Sebelum kita membahas masalah bekam hubungannya dengan penyakit jantung, mungkin ada baiknya kita sedikit. Ini saya juga ingin tahu sebenarnya penyakit jantung itu seperti apa? Apakah ada berapa jenis penyakit jantung biasa atau saya juga mendengar ada penyakit jantung koroner? Ini bisa dijelaskan sedikit nih, Pak Haji. Oke, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa sekalian, sebelum kita membahaskan tentang judul kita yaitu bekam dan sakit jantung, saya akan menerangkan dulu apa itu jantung itu. Iya. Karena sebelum kita tahu apa penyakitnya, kita harus tahu organnya dulu. Betul. Jadi jantung adalah organ yang termasuk paling vital dalam tubuh manusia. Artinya setiap kita harus ada jantung. Kalau tidak ada jantung? Tak hidup. Jadi jantung adalah satu organ yang sangat vital, yang kedudukannya itu di sebelah kiri dada kita. Kiri dada ya? Ya, dada sebelah kiri. Dia 2/3 sebelah kiri, ada 1/3 sebelah kanan. Gitu. Jadi kedudukannya dia di sini. Ini untuk menjelaskan kepada kita, karena masyarakat ini dia tidak paham sakit dada aja, mungkin dia pikir untuk jantung. Iya. Jadi biasanya kalau sakit dada yang ada kaitan sebelah kiri, itu biasanya ada kaitan dengan jantung, tapi tidak semua. Karena di dalam jantung, di bawah dada ini ada jantung, ada juga paru-paru. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau sebelah kanan biasanya jarang yang sakit jantung, tapi satu-satu ada gitu. Seperti juga kedudukan jantung ini kan sebelah kiri. Iya. Tapi 1 dalam 1000 ada juga di sebelah kanan. Ada juga sebelah kanan? Ada. Itu tapi tidak banyak, 1 dalam 1000. atau apa? Ya, bagi dia itulah yang normalnya. Oh, begitu. Cuma letaknya berbeda dan fungsinya sama. Orang tu sehat seperti kita juga. Bila dilakukan pemberian jantung, dokter pun heran kok nggak ada jantung di sebelah kiri. Akhirnya dilihat semuanya sebelah kanan. Gitu. Jadi tapi itu tak banyak. Jarang berlaku deh. Jadi kerja jantung ni yang utama ialah memompa. Itu makanya dalam literatur itu dibilang tu jantung tu bilangnya pompa ajaib gitu. Pompa ajaib. Pompa ajaib. Jadi kerja jantung kita memompa. Satu hari itu lebih kurang 5.000 liter darah yang dipompa oleh jantung. Tidak yang hanya besarnya sebesar penumbuk. 5.000 liter. Ya, 5.000 liter satu hari. Kalau seseorang hidup 70 tahun, cobalah kalikan berapa banyak kerja yang darah yang dipompa itu. Iya. Jadi sedangkan jantung hanya sebesar ini, satu hari setiap kita dia memompa lebih kurang 5.000 liter darah kita. Iya. Jadi kerjanya memompa dan memompa. Selama jantung itu sehat, dia tidak masalah. Itu makanya dikatakan bahwa ini adalah pompa ajaib. Dia ajaib selama dia sehat. Apabila dia sudah sakit, keajaibannya sudah terganggu. Jadi kita harus menjaga supaya jantung ini kita tetap ajaib. Artinya kita harus menyehatkan jantung ini. Dan itu yang kita bahaskan hari ini ialah bekam dan sakit jantung. Saya akan menerangkan bahawa bekam adalah yang terbaik untuk sakit jantung. Obat yang terbaik untuk sakit jantung adalah dengan dibekam. Dan resiko-resiko yang akan datang apabila seseorang banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin kolesterolnya tinggi atau juga perokok berat, ini rokok ni dikaitkan di mana-mana buku kita lihat itu dibilangnya rokok memainkan peranan yang sangat tinggi untuk datangnya sakit jantung. Ya, dia bisa ke jantung, bisa ke paru-paru juga, bisa juga ke kanker. Jadi untuk mereka-mereka yang ingin hidup sehat, yang inginkan jantung tetap ajaib, harus menghentikan rokok atau mengurangkan sebisa mungkin. Bagi yang pecandu rokok itu. Pecandu rokok ya? Tapi ada yang mengatakan bahwa rokok itu kan orang mau merokok juga hidupnya lama, banyak kok yang orang merokok juga. Sebenarnya begini,
di faktor-faktor risiko nih kalau dielakkan, itu kemungkinan itu akan bisa dielakkan. Contoh seseorang yang katakanlah perokok berat bisa sampai 70 tahun katanya. Umurnya. Kalau dia tidak malah meninggal, kalau gitu. tidak merokok mungkin bisa 80. Oh gitu. Iya. Gitu. Jadi bukan itu jadi ukuran gitu. Jadi kita untuk hidup sehat, untuk jantung tetap dalam keadaan normal, sehat dan ajaib, itu kita harus menjaga pemakanan, harus menjaga perasaan. Karena dalam kajian-kajian yang dilakukan juga bahwa penyebab sakit jantung itu bukan hanya kolesterol, tetapi kebanyakannya berlaku kepada orang yang banyak tekanan perasaan. Ketakutan, kecemasan dalam hidup, ini memberikan peranan yang besar untuk kena sakit jantung. Apa hubungannya itu? Karena setiap berlakunya kecemasan, ketakutan, atau sesuatu stres lah katakan begitu, maka jantung ini akan bekerja lebih daripada kebiasaannya. Dia akan menghantarkan darah sebanyak mungkin ke otak. Gitu. Kita sambung lagi nanti nih, karena bisa. sudah ada penelpon. Bisa. Halo? Halo, selamat siang. Selamat siang, dari siapa ini Bapak? Pak Wisnu. Pak Wisnu di mana? Di rumah sekarang nih. Saya di studio Pak Wisnu. Biasalah dekat Jondol Bambu Kuning. Iya, silakan Pak Wisnu. Ini gini, saya punya makcik Pak. Jadi dia takut bekam. Sedangkan kakinya itu kena diabetes, katanya kalau luka nanti, setahu saya bekam itu sudah dibekam kan keluar darah seperti hati, baru ditusuk kan hilang langsung lukanya. Jadi dia takut sama bekam itu. Iya. Umurnya berapa sekarang, Pak? Makcik saya, Pak. Umurnya berapa? Ibunya dari Wan Sandrawati. Presenter TV juga ya? RTV juga, ya. Iya, Ibu Wan Sandra. Makcik saya itu, saudara saya. Jadi dia takut bekam ini, lukanya itu, kena itu takut nggak sembuh. Sudah berapa lama, Pak? Saya nggak tahu, mungkin udah lama Pak, udah lama sekali, dulu kena sekali kan. Jadi saya bilang lukanya itu kan bisa, dia cuma sedikit itu. Kemudian kan setelah itu baru diusap kan Pak, itu kan lukanya langsung hilang. Menurut Bapak macam mana? Ya, mungkin berhubungan dengan yang kita bicarakan minggu lalu ya. Oke, gini Pak Wisnu, sebenarnya topik bekam dan kencing manis ini kita sudah bicarakan 2 minggu lalu, Jumat 2 minggu yang lalu, jam 3 juga. Saya sudah menunjukkan juga di TV gambar-gambar mereka-mereka yang sudah luka, yang mau dipotong itu kita bekam, tapi hasilnya malah dia sembuh, bukan dia jadi tambah gini. Karena saya ulang kembali, mungkin Pak Wisnu tidak melihat waktu itu, penyebab susahnya luka kencing manis itu sembuh adalah karena aliran darah bersih sangat minim ke kaki tersebut, ke tempat yang luka, sehingga antibodi yang ada di dalam darah itu tidak bisa membunuh kuman-kuman yang sedang katakanlah pesta di tempat yang sakit itu, yang luka itu, maka oleh sebab itu dia susah untuk sembuh. Jadi salah satu cara untuk menyembuhkan ialah kita lancarkan aliran darah bersih ke tempat yang luka tersebut sesegera mungkin. Semakin dia lancar darah ke sana, maka semakin antibodi sampai ke situ, maka luka perlahan-lahan akan sembuh selain kita berikan obat-obatnya, Pak. Jadi dalam kenyataannya penyakit-penyakit kencing manis, baik yang sudah kebas, yang sudah luka atau yang belum, itu salah satu penyembuhannya bisa dengan bekam, Pak. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Cuma kadang-kadang dokter menasihatkan begini, kalau tidak dilakukan perawatan, artinya luka biasa, dokter selalu menasihatkan bahwa si pasien pengkencing manis ini jangan sampai luka. Kalau luka nanti takut susah sembuh. Tetapi apa yang kita lakukan ialah perawatan. Jadi sembuhnya luka tersebut salah satu bisa dengan cara berbekam. Karena bekam kata Nabi adalah pengobatan yang terbaik dan kita sudah buktikan ini bertahun-tahun, Pak. Iya, demikian Pak Wisnu ya, tapi sudah ada penelpon lagi, terima dulu ya. Ya, bisa. Halo? Halo? Iya, Assalamualaikum Bapak. Mau nanya Pak. Ya, dari siapa nih Pak? Dengan Dayat. Maaf Pak, dari siapa? Dayat Pak. Dayat, Pak Dayat. Jadi silakan Pak Dayat. Di Panam. Di Panam ya, oke. Saya kena penyakit jantung, Pak. Sudah berapa lama, Pak? 4 bulan. Sudah berapa lama, Pak? 4 bulan, Pak. Gejala yang ada sekarang apa, Pak? Sesak di dada. Sesak di dada. Kemudian? Kalau udah sendiri? cuaca dingin, rasanya jantung tuh kuat ya.
Dan kalau cuaca dingin? Nah, terasa ke badan tuh. Oke, terasa ke badan. Jadi pengobatannya gimana tuh, Pak? Oke. Selain daripada jantung, ada masalah lain, Pak? Enggak ada, jadi Tidak divonis dokter waktu itu kena jantung gitu. Bapak umur berapa sekarang? Gimana, Pak? Umurnya berapa, Pak? 30, Pak. 30. Oke. Nah, Jadi terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak Dayat ya, Dayat. Ya, Pak Dayat dari Panam menyatakan bahwa beliau divonis sakit jantung sejak 4 bulan yang lalu. Itu divonis dan dinyatakan positif. Sebenarnya sampai untuk dinyatakan seseorang itu karena penyakit jantung, itu sekurang-kurangnya 50% gangguan di jantung. Oh begitu. Di bawah 50% biasanya dibuat Belum treadmill, dibuat ECG, EKG itu. Jadi itu belum biasanya lepas, nggak kelihatan itu. Walaupun pasien sudah merasakan keluhan di dada gitu. Okay. Jadi 50% ke atas baru Dikatakan penyakit dirasakan, jantung. baru ditemukan. Itu makanya jantung ini dah terkenal di seluruh dunia, ini bukan di Indonesia saja, bahwa penyakit jantung nih orang Barat bilang itu silent killer gitu. Iya. Silent killer artinya pembunuh yang senyap, diam, diam. Ya. Tanpa ada apa-apa penyebab, tiba-tiba jatuh, ya. bisa membawa maut. Tapi sebenarnya bukan tidak ada apa-apanya, yang jatuhnya itu ketika itu tiba-tiba, tetapi penyebab sebelum itu, seperti saya bilang tadi, sudah ada sekurang-kurangnya 50% gitu. Gitu. Ya. Jadi untuk ini, penyebab utama kepada penyakit jantung ini ialah toksin juga. Iya. Ya, jadi saya sudah senantiasa sudah selalu menyebutkan bahwa penyebab penyakit ini terutama yang kronis adalah banyaknya toksin. Jadi kalau toksin itu banyak di pinggang, orang akan mengeluhkan sakit pinggang. Seseorang yang banyak toksinnya di jantung, yang sudah menyumbat arteri jantung itu, maka dia akan mengeluhkan nyeri di dada dan juga sesak nafas. Seperti Bapak Hidayat tadi, ketika hujan dingin, katanya itu akan lebih terasa lagi karena dia sudah tersumbat. Ketika dingin itu pembuluh darah kita lagi mengecut, menyempit. Akhirnya dia lagi menyempit, lagi susah untuk berkontraksi dan sampainya darah ke jantung itu lebih kurang lagi. Iya, betul. Berkurangan lagi begitu. Sehingga tidak bisa bekerja dengan kuat. Jadi jantung sebenarnya adalah satu organ yang tidak pernah sunyi dialiri oleh darah yang bersih. Dengan banyaknya setiap waktu. Kan saya sudah bilang tadi memompa darah sebanyak 5.000 liter sehari. Tetapi jantung itu sendiri tidak pernah mengambil daripada darah yang dipompanya itu. Wah, artinya jantung ini adalah satu model organ yang tidak pernah korupsi. Dia tak pernah mengambil ini berkaitan juga dengan hari korupsi tanggal 9. Dia tidak pernah mengambil itu darah yang dipompanya itu. Jadi untuk dia hidup bisa sehat itu ada aliran darah lain. Maka aliran darah inilah yang tersumbat bagi pasien sakit jantung ini. Jadi untuk pengobatannya Pak Hidayat, cara saya senang. Penyebab penyakit ialah toksin. Cara pengobatan kita buangkan toksin. Semakin darah Bapak Hidayat bersih kembali, semakin gejala jantung itu hilang. Jadi kalau pergi ke dokter, biasanya itu kalau sudah dinyatakan sakit jantung, salah satu obat yang diberikan ialah obat pengencer darah. Bisa aspirin, bisa warfarin atau jenis-jenis lainnya. Itu karena apa? Karena darah orang yang sakit jantung itu sudah kental, sudah tidak cair, maka perlu obat untuk mencairkan. Tetapi orang yang sakit jantung yang datang ke klinik yang saya obati dengan bekam dan homeopati ini, itu darah mereka itu tetap bergumpal-gumpal. Artinya tidak cair juga darah tersebut karena warfarin tadi. Cuman dia bisa membantu di dalam pembuluh darah yang besar-besar saja gitu. Pernah di Malaysia itu, di Kuala Lumpur ini 5 tahun yang lalu, pasien itu ketika dia pergi ke Institut Jantung Negara itu, dia diminta RM45.000 untuk operasi jantung. RM45.000 itu berapa dia? Lebih kurang 120 juta. 120 juta? Kurang 120 juta. Dia nggak ada uang, dia pergi ke rumah sakit umum. Sampai di rumah sakit umum, Bapak sudah diperiksa, 3 bulan lagi datang katanya. Dia bilangnya, katanya mungkin besok saya belum tentu hidup lagi katanya. Jadi
Bisa nggak Bisa diutamakan jadi gitu? Rumah sakit umum Ya, mengatakan terlalu seperti banyak, itu. terlalu banyak. Sekarang nih jantung adalah pembunuh nomor 1 di Indonesia sejak tahun 96. Itu rekod itu. Penelitian, hasil penelitian. Di Kuala Lumpur juga begitu. 5 tahun yang lalu pasien saya datang, sehari itu orang yang berkunjung ke rumah sakit jantung itu 300. Sekarang sudah 700, Pak. Sudah dibesarkan lagi rumah sakit Berarti itu. ada kemajuan gitu orang. Ya, kemajuan untuk sakit bukan cuma dia untuk sehat gitu. Jadi Pak Jaya bisa datang ke klinik, itu saya akan lakukan penyelidikan, akan periksa dulu, kemudian akan buat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya lah. Iya. Karena dalam cara pengobatan kita ni, kita harus gali rahasia-rahasia sebab apa dia sakit jantung. Iya. Ada karena faktor kolesterol, atau karena tekanan kerja, atau mungkin terganggunya emosi seperti yang saya bilang tadi, adanya ketakutan, adanya kecemasan gitu. Jadi kita akan lihat, dan kita akan gabungkan rawatannya ada dengan bekam dan juga dengan obat-obat homeopati. Nah, orang penyakit jantung tadi kan tadi salah satunya kata Pak Ye tadi karena adanya masalah psikis ya, atau terkejut, ketakutan sehingga membuat jantung itu bekerja lebih keras. Ya. Kalau misalnya memang darahnya bagus, encer, kalau misalnya lebih keras tadi kan tidak mengapa begitu, Pak Haji. Kenapa kok bisa juga terjadi ini? Kalau kita lihat daripada rekod yang berlaku, pasien-pasien yang mengalami sakit jantung ini biasanya 30 tahun ke atas. 30 tahun. Pak Hidayat tadi 30 umurnya. Itu termasuk awal itu. Termasuk awal. Artinya seseorang telah telah kumpulkan toksin-toksin itu dalam badan secara terakumulasi sejak umur, sekarang nih penyelidikan menyatakan sejak umur 15 tahun. 15 tahun. Dulu saya menghadiri satu seminar oleh pakar jantung di Kuala Lumpur. Katanya pemeriksaan jantung itu sudah harus dilakukan sejak umur 20 tahun. 5 tahun berjalan berarti ya? Itu 5 tahun dulu. Sekarang yang terbaru menyatakan bahwa dari umur 15 tahun, seseorang itu sudah bisa, plak itu sudah bisa mulai ada di jantungnya. Itu. Jadi faktor ini ialah faktor yang bercampur baur. Artinya ada asasnya, kekotoran dalam darah itu terakumulasinya toksin tadi, ditambah juga dengan emosi yang terganggu, pikiran yang terganggu, maka pembuluh darah akan tegang. Bila tegang, dia akan terjadi penyempitan itu lebih mudah, melekatnya toksin-toksin di dinding pembuluh darah itu lebih mudah, dan ini akan terjadi nanti apa yang disebut aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah tersebut. Dia jadi sempit dan juga darah sudah tidak bisa lewat dengan sempurna. Nah, saya mau tanya juga ini Pak Haji. Yang namanya penyakit jantung seperti Pak Haji bilang tadi, bisa dikatakan analisa secara medis mungkin ya, orang bisa dikatakan bahwa dia sudah terkena penyakit jantung itu jika sudah 50% mengalami gangguan. Bukan begitu ya Pak Haji ya? Itu datangnya gejala. Gejala gitu ya? Simptom-simptom yang datang. Nah, bagaimana Pak Haji kita mau mengetahui lebih awal supaya jangan sampai kita terkena penyakit jantung lebih awal agar kita tahu, saya sudah mulai nih diserang oleh penyakit jantung. Jangan sampai 50% dulu. Kira-kira seperti ada enggak gejala-gejalanya yang bisa kita ini waspadai? Saya menyatakan bahwa jantung bekam adalah yang terbaik untuk sakit jantung, dan bekam juga adalah yang terbaik untuk mengelakkan orang supaya jangan kena sakit jantung. Caranya apabila seseorang melakukan bekam waktu dia sehat, terutama mereka-mereka yang mungkin perokok, susah berhenti, atau mereka-mereka yang ada dari segi keturunannya, hereditinya itu ada jantung dan segala macamnya itu harus melakukan bekam ketika sehat ini secara teratur. Tujuannya supaya kebersihan darahnya itu tetap terjaga dengan baik, warnanya tetap merah, terang, dan cair, encer, dan dia kalau kita bekam itu mudah keluar itu. Dalam waktu setengah menit itu, 30 detik itu sudah bisa keluar setengah cawan bekam itu. Itu artinya penyumbatan tidak berlaku, dan untuk orang ini hanya perlu secara surface saja. Mungkin sebulan sekali, mungkin 2 bulan sekali, atau mungkin paling kurang 3 bulan sekali. Bergantung juga bagaimana seseorang itu mengkonsumsi makanan dan juga cara kerja yang melibatkan perasaan terganggu atau stres segala macamnya itu. Jadi walaupun dalam keadaan sehat, seseorang bisa mengelakkan kemungkinan untuk terkena sakit jantung tersebut dengan menjaga pemakanan, satu, menjaga juga perasaan. Tetapi bekam memainkan peranan yang lebih besar daripada itu untuk menjamin kelancaran darah
kecairan darah di dalam tubuh. Selama darah encer, dia mengalir dengan baik ke seluruh tubuh, jantung akan sehat, ginjal akan sehat, liver juga akan sehat, paru-paru juga akan sehat. Jadi bukan sakit jantung saja yang bisa dielakkan, termasuk penyakit-penyakit kronis lainnya bisa dielakkan dengan cara begini. Banyak mengatakan bahwa penyakit jantung itu berhubungan dengan stroke, atau stroke berhubungan dengan penyakit jantung. Betul itu tidak? Gini Pak Sam, karena apabila toksin sudah mulai banyak di dalam tubuh, dia akan bertambah setiap waktu. Itu makanya dulu saya pernah menyatakan penyebab penyakit ialah toksin, kotoran atau racun atau bahan kimia dari makanan atau dari obat-obatan dan segala macamnya itu. Maka kalau penyakit tersebut akan disembuhkan dengan obat, syarat obat itu harus free from toksin. Ya. Jadi harus obat-obat itu yang tidak ada bahan-bahan yang akan menambahkan kotoran di dalam tubuh. Nah, jadi kalau dengan bekam itu logis, tidak ada satu yang kita masukkan, semua kita buang. Yang kita buang yang kotor. Itu makanya bila 15 tahun anak kita itu jarang ada sakit jantung koroner. Kita tidak pernah sejarah lagi kita baca itu yang menyatakan bahawa penyakit jantung koroner ini berlaku pada budak 10 tahun, anak-anak 10 tahun atau 15 tahun. Kebanyakannya 30 ke atas. Iya. Itu. Jadi istilahnya kalau seseorang itu waktu hidupnya tidak menjaga pemakanan, tidak menjaga waktu istirahat dan perasaan segala macam itu ibaratnya seperti kita memaksa tubuh kita bekerja kuat tiap-tiap hari. Iya, betul. Maka bagaimana bagus pun nanti jangka hayatnya akan terganggu. Terganggu juga ya. Gitu. Nah, Pak Haji. Sebentar masih ada lagi ya? Mungkin pasien, walaupun kita bahaskan penyakit jantung, jadi saya membuka pertanyaan ini kepada penyakit-penyakit apa saja insyaAllah kita akan bisa jawab. Dan berkait juga dengan bekam gitu. Nah, jadi pemirsa, jadi kalau memang Anda merasa atau memiliki, ada merasa tanda-tanda, ada gejala-gejala yang mungkin saja mengarah kepada penyakit jantung dan Anda tidak mengetahuinya, mungkin Anda bisa berkonsultasi pada siang hari ini dengan Pak Haji Ibrahim di 0761566807. Dan bukan hanya masalah jantung, juga penyakit-penyakit lainnya seperti yang dikatakan oleh Pak Haji Ibrahim, baik itu penyakit hipertensi barangkali, diabetes, atau juga penyakit-penyakit masalah peradangan, tumor, kanker, dan sebagainya. Karena memang sistem pengobatan dengan bekam dan juga homeopati itu mengatasi berbagai macam penyakit. Dan nampaknya sudah ditelepon, kita terima dulu. Ya, bisa. Halo? Halo? Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dari siapa ini Bu? Saya dari Yati. Bu Yati? Ya, silakan Bu Yati. Ya, kebetulan saya baru buka nih. Iya. FTV, saya tengok ini kebetulan ada tentang apa? Tentang bekam dan jantung. Iya, penyakit jantung. Kebetulan saya ada menderita penyakit jantung kebetulan nih. Iya. Berapa hari yang lalu saya sudah ke dokter jantung. Mereka menganjurkan saya untuk dikateterisasi. Tapi saya tengok di sini ada bekam dan jantung. Bekam itu kira-kira bisa saya lanjut ke bekam. Maksud saya itu gimana ya? Bekam itu caranya gimana? Ya, caranya seperti apa Bu ya? Untuk mengatasi penyakit jantung, bekam itu bagaimana caranya gitu ya Bu ya? Iya, bekam itu untuk mengobati jantung itu atau dengan penyakit atau untuk penyakit yang lain gitu. Iya. Ya, bagaimana? Sudah berapa lama Bu disahkan sakit jantung Bu? Ya. Sudah berapa lama kena sakit jantung? Setahu saya ketahuan baru dari Januari nih Pak. Januari, 1 tahun lah. Umur Ibu berapa sekarang? Udah 59. 59. Ada penyakit lain Bu? Pusing ya. Hipertensi ada nggak? Hipertensi ya pasti itu ada. Ada? Ada. Sudah berapa lama? Hipertensi itu udah lama itu Pak. Oke. Jadi, oke Bu ya. Jadi saya sudah paham pertanyaannya. Penyakit jantung salah satunya ada penyakit jantung hipertensi.